Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Agus Miftahudin dengan NPM 46, ada Anissa Soleha dengan NPM 32, Justin dengan NPM 24, Regita Gustiana Cahyani dengan NPM 44, dan yang terakhir ada Tuti Dawati dengan NPM 12. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai protein dalam makanan. Adapun timeline pada presentasi kami, yang pertama adalah pengertian dari dan jenis sifat protein dalam makanan, kemudian kebutuhan protein harian bagi tubuh, kemudian efek kelebihan dan kekurangan protein sebagai zat energi, fungsi dan manfaat protein bagi tubuh, makanan yang mengandung protein, dan yang terakhir adalah metode analisa kimia protein dalam bahan makanan. Yang pertama yakni adalah pengertian protein. Protein adalah zat makanan, yakni berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Nah, di dalam protein ini terkandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein ini adalah karbon sebesar 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% yaitu adalah fosfor. Unsur nitrogen ini adalah unsur utama dari protein. Mengapa? Dikarenakan terdapat di dalam semua protein itu akan tetapi tidak terdapat pada karbohidrat dan lemak. Molekul protein itu lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit-unit asam amino yang membentuknya. Protein juga bagi tubuh ini berfungsi untuk perbaikan semua jaringan di dalam tubuh, termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan juga kuku. Nah, protein juga berguna untuk melindungi supaya keseimbangan asam dan basa di dalam darah dan jaringan terpelihara. Selain itu juga untuk mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari protein. Nah, berdasarkan dari sumbernya, itu protein dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah protein hewani dan yang kedua protein nabati. Nah, pengertian dari protein hewani sendiri ini adalah protein yang berasal dari hewan. Jadi di mana hewan yang memakan tumbuhan itu mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya adalah daging sapi, daging ayam, kemudian susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lainnya. Untuk protein nabati sendiri ini adalah protein yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan, contohnya seperti jagung, kacang kedelai, kemudian kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Sedangkan berdasarkan bentuknya, protein pun dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yakni adalah protein fibrillar dan yang kedua adalah protein globular. Nah, untuk yang pertama yakni protein fibrillar atau juga disebut skleroprotein, itu adalah protein yang berbentuk serabut. Jadi protein ini tidak larut dalam larut-larut encer, misalnya seperti larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Nah, contoh dari protein fibrillar sendiri ini adalah kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan juga fibrin pada gumpalan darah. Jenis yang kedua yaitu protein globular, yaitu adalah suatu protein yang berbentuk bola. Kemudian protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu konsentrasi garam, larut asam dan basa dibandingkan protein fibrillar. Nah, protein ini juga mudah terdenaturasi. Maksudnya adalah susunan molekulnya itu berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan psikologinya seperti yang dialami oleh enzim dan juga hormon. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat dari protein. Jadi sifat yang pertama yakni adalah sukar larut dalam air. Ini mengapa? Karena ukuran molekulnya itu sangat besar. Kemudian dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga bersifat amfoter dikarenakan membentuk ion Zwitter. Nah, pada titik isoelektriknya, protein ini mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat,
Sifatnya adalah dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Nah, pada denaturasi, protein ini mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai dengan struktur primernya. Yang selanjutnya adalah fungsi protein bagi tubuh. Jadi protein itu sangat besar ya perannya dalam proses metabolisme tubuh kita gitu, terutama dalam pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel yang rusak. Nah, selain itu, protein pun memiliki fungsi. Yang pertama adalah sebagai enzim. Jadi enzim ini merupakan biokatalis ya. Bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim ini merupakan molekul protein. Yang kedua yaitu sebagai alat angkut atau protein transport. Nah, hemoglobin itu kan merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit. Sedangkan mioglobin itu berperan dalam pengangkutan ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. Yang ketiga itu pengatur gerakan atau protein kontraktil. Jadi gerakan otot kita itu disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran. Untuk fungsi yang selanjutnya adalah sebagai penyusun jaringan atau protein struktural. Ini berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, misalnya keratin pada kulit kita itu, dan juga lipoprotein yang menyusun membran sel. Yang kelima adalah sebagai protein cadangan. Ini merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecambah dan juga oval bumi. Sebagai antibodi, yakni protein antibodi itu berperan dalam melindungi tubuh kita dari mikroorganisme patogen. Serta protein juga berfungsi sebagai pengatur reaksi, yakni sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh. Misalnya adalah insulin yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang kedelapan yaitu protein sebagai pengendali pertumbuhan. Jadi protein ini bekerja sebagai penerima atau reseptor yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian pada DNA. Selanjutnya yaitu manfaat protein bagi tubuh. Yang pertama, sebagai sumber energi. Protein merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh selain lemak dan karbohidrat. Sama dengan karbohidrat, protein mengandung 4 kalori per gramnya, sedangkan lemak memasuk energi lebih banyak, yaitu sekitar 9 kalori per gram. Yang kedua, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein adalah batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan di tubuh yang telah rusak. Yang ketiga yaitu membentuk antibodi. Protein membantu tubuh membentuk imunoglobulin yang biasa dikenal sebagai antibodi. Antibodi berperan penting untuk melawan infeksi bakteri dan juga virus. Yang keempat yaitu membentuk enzim dan hormon. Enzim merupakan juga jenis protein yang ditemukan di dalam sel. Enzim bertanggung jawab terhadap banyak sekali reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh, misalnya untuk kontraksi otot, menghancurkan racun, dan mencerna makanan. Selain enzim, protein juga membentuk sebagian besar hormon pada tubuh. Selanjutnya yaitu kebutuhan protein harian bagi tubuh. Sekitar 20% dari tubuh manusia tersusun dari protein. Kebutuhan protein harian setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, tinggi dan berat badan, serta berbagai faktor pendukung lainnya. Berdasarkan Permenkes RI nomor 28 tahun 2019 sebagai pengacu untuk mengetahui protein yang memenuhi kebutuhan per hari adalah sebagai berikut. Pertama yaitu untuk bayi dan anak-anak. Pemenuhan kebutuhan protein untuk bayi usia 0-5 bulan bersumber dari pemberian ASI eksklusif. Setelah 6 bulan, barulah bayi bisa mendapatkan protein dari makanan pendamping ASI yaitu MPASI. Berikut ini kebutuhan protein harian untuk bayi dan anak-anak. Sekitar umur 0-5 bulan itu 6 gram, 6-11 bulan itu 15 gram, 1-3 tahun 20 gram, 4-6 tahun 25 gram, 7 tahun sampai 9 tahun ke atas yaitu 40 gram.
Yang kedua, laki-laki. Protein bagi laki-laki akan mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Asupan nutrisi ini mungkin membutuhkan peningkatan saat laki-laki membangun massa otot. Adapun kebutuhan protein harian untuk laki-laki berdasarkan usianya sebagai berikut. 10-12 tahun yaitu 50 gram, 13-15 tahun 70 gram, 16-18 tahun 75 gram, 19-64 tahun 65 gram, dan 65 tahun sampai 80 tahun ke atas itu 64 gram. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk perempuan. Saat memasuki masa pubertas, perempuan membutuhkan lebih banyak protein daripada laki-laki. Namun, asupan protein cenderung lebih rendah seiring bertambahnya usia. Di bawah ini adalah kebutuhan protein harian untuk perempuan yang perlu kalian ketahui. 10-12 tahun itu 55 gram, 13-18 tahun 65 gram, 19 tahun sampai 64 tahun 60 gram, dan 65 tahun sampai 80 tahun ke atas itu 58 gram. Selanjutnya yang keempat yaitu ibu menyusui. Sementara itu, ibu menyusui perlu menambah protein untuk memenuhi kebutuhan bayi melalui ASI. Nah, berikut ini adalah kebutuhan protein untuk ibu menyusui. 6 bulan pertama itu lebih dari 20 gram dari kebutuhan harian. Lalu 6 bulan kedua itu lebih dari 15 gram. Kandungan protein di dalam makanan sangat bermanfaat untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak serta membangun sel dan jaringan tubuh yang baru. Tak hanya itu, mengonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi itu juga dapat memperkuat tulang, mempercepat proses penyembuhan luka, dan menurunkan tekanan darah. Nah, konsumsi makanan berprotein tinggi juga dapat membantu menjaga berat badan ideal. Nah, hal ini dikarenakan meningkatnya metabolisme tubuh dapat memicu pembakaran lemak lebih banyak dan pembentukan massa otot. Selain itu, makanan berprotein tinggi itu juga dapat dijadikan sebagai menu diet untuk menurunkan berat badan. Namun, perlu diingat bahwa makanan berprotein tinggi tidak baik dikonsumsi oleh semua orang. Orang yang memiliki penyakit ginjal umumnya disarankan untuk mengurangi asupan protein. Karena asupan protein yang berlebih bisa membuat kerja ginjal ini semakin berat. Jenis makanan berprotein hewani tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada telur. Nah, telur ini merupakan salah satu makanan sumber protein dengan protein murni di bagian putih telurnya. Nah, satu butir telur itu mengandung sekitar 6 gram protein dan 75 kalori. Selain itu, telur juga mengandung vitamin dan juga mineral serta lemak tak jenuh. Yang kedua yaitu ada daging. Daging ayam dan juga daging sapi itu juga kaya akan protein. Dada ayam tanpa kulit merupakan makanan berprotein tinggi dengan kandungan 280 kalori dan 80 gram protein. Untuk sementara itu, setiap 80 gram daging sapi tanpa lemak mengandung 25 gram protein dan 185 kalori. Selain protein, daging sapi ini juga kaya akan zat besi dan juga vitamin B12. Kemudian selanjutnya itu makanan laut. Makanan laut atau seafood ini seperti ikan laut, udang, cumi, teripang, kerang juga termasuk ke dalam kategori makanan berprotein tinggi. Karena dalam seporsi ikan laut seperti contohnya salmon, tongkol, itu terkandung 19 gram protein. Kemudian yang keempat yaitu ada susu dan produk olahannya. Susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt itu tak hanya mengandung protein tinggi, namun juga kaya akan kalsium dan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Nah, satu gelas susu itu mengandung 8 gram protein. Sedangkan di dalam 100 gram keju itu terdapat sekitar 20 gram protein. Kemudian yang kelima yaitu ada jeroan. Jeroan itu seperti hati sapi, mengandung sekitar 27 gram protein di tiap 100 gramnya. Nah, bukan hanya dari hewan, protein juga bisa diperoleh dari tumbuhan. Protein ini disebut protein nabati. Jenis makanan berprotein nabati yaitu ada brokoli, gandum, biji-bijian, kemudian kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang almond, kacang tanah, kemudian ada juga tahu dan tempe. Walaupun termasuk makanan berprotein tinggi yang sehat untuk dimakan, sayangnya kandungan protein di dalam makanan nabati ini umumnya lebih sedikit dibandingkan
kandungan protein pada makanan yang bersumber dari hewan. Efek kekurangan dan kelebihan protein sebagai zat energi. Nah, protein ini merupakan salah satu makronutrien yang sangat penting untuk perbaikan dan pembentukan berbagai jaringan tubuh. Selain itu juga sebagai sumber energi. Bila tubuh ini kekurangan protein, maka dapat muncul sejumlah gangguan kesehatan yang efeknya ini tidak bisa disepelekan. Kekurangan protein ini tidak hanya menyebabkan munculnya rasa lapar, lelah, lemas, tetapi juga dapat membuat sistem kekebalan tubuh ini menjadi semakin menurun. Namun kelebihan protein juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi asupan protein ini harus dipenuhi agar tubuh tetap sehat dan disesuaikan dengan jumlah yang telah direkomendasikan. Efek dari kekurangan protein antara lain yaitu yang pertama kerontokan rambut. Nah, kurangnya asupan protein ini bisa memicu kerontokan rambut. Hal ini karena saat tubuh kekurangan protein, laju pertumbuhan rambut ini akan melambat dan semakin banyak folikel rambut yang memasuki fase istirahat. Nah, makanya efeknya rambut ini menjadi rapuh, mudah rontok, dan juga menjadi lebih tipis. Kemudian efek yang kedua yaitu gangguan fungsi otak dan kesehatan mental. Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. Alasannya adalah karena asam amino yang terdapat pada protein ini dibutuhkan untuk pembentukan beragam jenis neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang berperan mengantar stimulus dan pesan ke sel saraf otak maupun otot. Nah, asam amino yang terkandung dalam protein juga diperlukan untuk pembentukan dopamin dan serotonin yang berkaitan dengan suasana hati. Kekurangan dopamin dan serotonin ini bisa membuat suasana hati menjadi buruk dan memicu gangguan perilaku. Kemudian selanjutnya itu ada imunitas tubuh menurun. Nah, kekurangan protein itu juga dapat menurunkan kekebalan atau imunitas tubuh. Nah, itulah sebabnya orang yang kebutuhannya proteinnya tidak tercukupi, makanya lebih rentan terkena penyakit, khususnya penyakit infeksi. Kemudian efek kekurangan protein yang keempat yaitu menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan anak juga dipengaruhi oleh kecukupan asupan proteinnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, protein itu mengandung bahan baku berbagai jaringan, hormon, dan neurotransmitter. Jadi jika asupan protein anak ini kurang, tentu saja pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Salah satu tandanya adalah akan mengalami stunting atau memiliki tubuh yang lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Kemudian efek yang kelima yaitu proses penyembuhan luka menjadi lambat. Kekurangan asupan protein juga dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab luka yang sulit sembuh adalah rendahnya kadar protein di dalam tubuh. Karena protein dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan membentuk jaringan yang baru. Baiklah, selanjutnya yaitu efek dari kelebihan mengonsumsi protein. Yang pertama ada penumpukan keton dan bau mulut. Mengganti asupan makanan berkarbohidrat seperti nasi dengan mengkonsumsi terlalu banyak makanan berprotein tinggi dapat menyebabkan tubuh mengalami kondisi yang disebut ketosis. Kondisi ini bisa membuat zat kimia keton menumpuk di dalam tubuh sehingga menyebabkan bau mulut. Selain itu, penumpukan keton juga dapat membahayakan ginjal. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan berat badan. Pola makan tinggi protein memang dapat membantu mengurangi berat badan dalam waktu singkat. Namun, efek jangka panjang dari pola makan ini justru bisa meningkatkan berat badan karena protein berlebih tersebut akan disimpan sebagai jaringan lemak. Hal ini lebih mungkin terjadi jika Anda mengonsumsi makanan berprotein tinggi yang juga banyak mengandung lemak, seperti daging merah atau daging berlemak. Sementara itu, bagi atlet atau orang yang rutin melatih otot, pola makan tinggi protein membuat massa otot bertambah, sehingga berat badan juga ikut bertambah. Kemudian yang ketiga yaitu kerusakan ginjal. Di dalam tubuh, protein akan diolah menjadi asam amino. Sisa metabolisme protein menjadi asam amino akan menjadi urea yang perlu disaring dan dibuang oleh ginjal melalui urin. Inilah alasan mengapa asupan protein yang tinggi dapat membuat ginjal bekerja keras. Oleh karena itu, orang yang mengalami penyakit ginjal umumnya disarankan untuk membatasi atau mengurangi asupan protein untuk mencegah ginjal yang semakin parah.
Kemudian yang keempat yaitu peningkatan resiko penyakit kardiovaskular. Asupan protein hewani yang bersumber dari daging merah, daging berlemak atau jeroan juga banyak mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Oleh karena itu, terlalu banyak mengonsumsi makanan berprotein tinggi yang bersumber dari hewan bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan stroke. Kemudian yang kelima yaitu kehilangan kalsium. Asupan tinggi protein bisa menyebabkan tubuh lebih banyak membuang kalsium. Berkurangnya jumlah kalsium dalam tubuh terbukti dapat membuat tulang keropos dan meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Selanjutnya yaitu manfaat analisis kimia protein dalam makanan. Analisis protein dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu cara kualitatif terdiri atas reaksi Santo protein, reaksi Hopkins-Cole, reaksi Milon, reaksi nitroprussida, dan reaksi Sakaguchi. Kemudian kalau analisis secara kuantitatif terdiri dari metode Geldal, metode titrasi formol, metode Lowry, metode spektrofotometri visible atau biuret, dan metode spektrofotometri UV. Prinsip analisis kualitatif protein sebagai berikut. Yang pertama, reaksi Santo protein. Uji Santo protein merupakan uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan gugus benzena. Metode analisis protein ini menggunakan larutan asam nitrat pekat. Uji Santo protein digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin, fenilalanin, dan triptofan dalam protein. Kemudian yang kedua yaitu reaksi Hopkins-Cole. Uji Hopkins-Cole digunakan untuk menunjukkan inti indol asam amino triptofan yang ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna ungu pada sampel percobaan. Jadi reaksi Hopkins-Cole merupakan cara untuk menguji keberadaan asam amino triptofan pada bahan makanan. Baik, terima kasih moderator. Yaitu sekarang kita akan belajar tentang reaksi Milon. Reaksi Milon adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan protein, akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya, reaksi ini positif untuk fenol-fenol karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksifenil yang berwarna. Protein yang mengandung tirosin akan memberikan reaksi positif. Berikut ini ada sebuah reaksi tirosin dengan reagen Milon menghasilkan endapan merah bata. Reaksi Milon dibuat dengan melarutkan logam raksa dengan asam nitrat lalu diacarkan dengan air kembali. Dengan pengujian ini, gugus fenol yang merupakan substituen asam aminotirosina mengalami reaksi nitrasi, dan hasil reaksi tersebut yaitu bereaksi dengan ion Hg1 dan atau Hg2 dan menghasilkan senyawa kompleks berwujud endapan berwarna merah. Uji Milon ini tidak spesifik untuk identifikasi protein. Sebabnya karena menunjukkan hasil positif untuk senyawa lain yang mengandung gugus fenol. Oleh karena itu, uji biuret atau uji ninhidrin disertakan untuk memastikan keberadaan protein. Reaksi natrium nitroprussida dalam larutan amoniak akan menghasilkan warna merah dengan protein yang mempunyai gugus SH bebas. Jadi protein yang mengandung cysteine dapat menghasilkan hasil positif. Lalu reaksi Sakaguchi. Uji Sakaguchi adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan arginin dalam protein. Uji ini ditemukan oleh ilmuwan pangan dan kimia organik Jepang. Dari namanya sudah terlihat ya. Arginin memiliki kelompok R propil 3-metil dalam gugus guanidin di ujungnya. Gugus guanidin ini merupakan atom C yang mengikat N2 dengan ikatan tunggal dan mengikat N dengan ikatan ganda. Gugus guanidin akan bereaksi dalam uji Sakaguchi. Dalam kondisi basah, alpha-naptol akan bereaksi dengan gugus guanidin dalam arginin yang tidak teroksidasi sodium hipoklorit, menghasilkan senyawa berwarna merah. Apabila protein yang diuji dengan
tes Sakaguchi menunjukkan perubahan warna merah berarti dalam protein tersebut terdapat arginin Sakaguchi pada tahun 1900 sampai 1995. Pada tahun 1925, reaksi Sakaguchi dipakai dalam tes ini dibuat dari 1 naftol dan setetes natrium hipobromit. Reaksi yang digunakan adalah naftol dan natrium hipobromit. Pada dasarnya reaksi ini memberikan hasil positif apabila ada gugus guanidinnya. Jadi arginin atau protein yang mengandung arginin dapat menghasilkan warna merah. Untuk reaksinya dapat kita lihat pada PDF yang telah kami berikan. Selanjutnya itu uji Biuret. Uji Biuret dikenal juga sebagai uji Piotrowski atau uji ini adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan peptida. Ion tembaga 2 dan ikatan peptida akan membentuk kompleks berwarna mauve dalam larutan basah. Biuret merupakan reagen campuran antara NaOH dan CuSO4 yang digunakan untuk menguji adanya kandungan protein. Bahan makanan yang mengandung protein akan berubah warna menjadi ungu setelah ditetesi biuret. Reaksi biuret ini adalah reaksi warna yang umumnya terjadi pada gugus peptida atau CONH3 dan dalam protein. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu untuk zat yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida. Hal ini disebabkan karena reaksi antara Cu2+ dan N dari molekul ikatan peptida membentuk senyawa kompleks. Selanjutnya yaitu analisis kuantitatif protein sebagai berikut. Yang pertama metode Kijel-Dahl. Analisis protein dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu kuantitatif dan kualitatif. Protein yang ditentukan berdasarkan cara Kijel-Dahl disebut sebagai kadar protein kasar atau crude protein karena berbentuk senyawa N bukan protein. Protein kerja dari metode Kijel-Dahl adalah protein dan komponen organik dalam sampel didestruksi dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Hasil destruksinya ini dinetralkan dengan menggunakan larutan alkali dan melalui metode destilasi. Destilat ditampung dalam larutan asam berat dan selanjutnya ion-ion borat yang terbentuk dititrasi dengan menggunakan larutan HCl. Metode Kijel-Dahl merupakan metode yang sederhana untuk penerapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel yang didestruksi adalah asam sulfat dan dikatalisasi dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan amonium sulfat. Setelah pembebasan dengan alkali kuat, amino yang terbentuk disuling uap secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan ditetapkan secara titrasi. Metode ini telah banyak mengalami modifikasi, dan metode ini cocok untuk semi mikro sebab hanya memerlukan jumlah sampel dan reaksi yang sedikit dan waktu analisa yang pendek. Cara ini atau cara Kijel-Dahl digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung karena yang dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogennya. Dengan menghasilkan hasil analisis tersebut dengan angka konversi 6,25, diperoleh nilai protein dalam bahan makanan itu. Untuk beras, kedelai, dan gandum, angka konversi berturut-turut adalah 5,95, 5,71, dan 5,83 maksud saya. Angka 6,25 berasal dari angka konversi serum albumin yang biasanya mengandung 16% nitrogen. Prinsip cara analisis ini sebagai berikut yaitu mula-mula bahan didestruksi dengan asam sulfat pekat menghasilkan katalis selenium oksiklorida atau butiran Zn. Amonia yang terjadi ditampung dan dititrasi dengan bantuan indikator. Cara ini pada umumnya dapat dibedakan atas 2 cara yaitu cara makro dan semi mikro. Pada makro, Kijel-Dahl digunakan untuk contoh yang suka dihomogenasi dan besar, contohnya itu 1-3 gram. Sedangkan semi mikro Kijel-Dahl dirancang untuk contoh
ukuran kecil yang kurang dari 3000 mg dari bahan yang homogen. Analisa protein secara kejeldal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap destruksi. Yang pertama, tahap ini sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya. Elemen karbon, hidrogen, peroksida menjadi CO, CO2, dan H2O. Sedangkan nitrogen atau N akan berubah menjadi NH4 2 kali SO4. Untuk mempercepat proses destruksi sering ditambahkan katalisator berupa campuran N2SO4 dan H2O dengan perbandingan 20:1. Gunin menganjurkan menggunakan K2SO4 atau CuSO4. Dengan penambahan katalisator tersebut, titik didih asam sulfat akan dipertinggi sehingga destruksi berjalan lebih cepat. Selain katalisator yang telah ditentukan tadi, kadang-kadang diberikan selenium. Yang selenium ini gunanya yaitu untuk mempercepat proses oksidasi karena zat tersebut selain menaikkan titik didih juga mudah mengadakan perubahan dari valensi tinggi ke valensi rendah atau sebaliknya. Tahap destilasi itu amonium sulfat dipecah menjadi amonium NH3 dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan panas. Agar supaya selama destilasi tidak terjadi superheating atau permicikan cairan atau timbul gelembung gas yang besar, maka dapat ditambahkan logam zinc atau Zn. Amonium yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh asam klorida atau asam borat 4% dalam jumlah yang berlebihan. Agar supaya kontak antara asam dan amonium lebih baik, maka diusahakan ujung tabung destilasi tercelup sedalam mungkin dalam asam. Untuk mengatur asam dalam keadaan berlebih, maka diberi indikator misalnya BCO plus MR atau PP penoptalim. Yang ketiga, titrasi. Tahap ini yaitu apabila penampungan destilasi digunakan asam klorida, maka sisa asam klorida yang bereaksi dengan amonium dititra dengan NaOH standar 0,1 normal. Akhir titrasi ditandai dengan tepat berubah warna larutan menjadi merah muda dan tidak hilang dalam 30 detik bila menggunakan indikator PP. Persentase dari netralis N sama dengan N dikali NaOH dikali 14,008 dikali 100%. 2. Metode Lowry. Metode ini biasanya digunakan dalam rangka penentuan konsentrasi protein, yaitu metode Biuret, Lowry, dan lain sebagainya. Masing-masing metode mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pemilihan metode yang tepat dan berbaik untuk suatu pengukuran bergantung pada beberapa faktor seperti banyak materialnya, sampel yang tersedia, waktu yang tersedia untuk melakukan pengukuran, alat spektrofotometri yang tersedia, seperti VIS atau UV. Reagen pendeteksi gugus fenolik seperti reagen Folin dan Chiocalteu telah digunakan dalam penentuan konsentrasi protein atau Lowry 1951, yang kemudian dikenal dengan metode Lowry. Dalam bentuk yang paling sederhana, reagen Folin Chiocalteu dapat mendeteksi residu tirosin dalam protein karena mengandung fenolik, dan residu tersebut mampu mereduksi fosfatungsat dan fosfomolibdat yang merupakan konstituen utama reagen Folin Chiocalteu menjadi tungsten dan molybdenum yang berwarna biru. Hasil reduksi ini menunjukkan puncak absorpsi yang lebar pada daerah merah. Sensitivitas dari metode Folin Chiocalteu ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan apabila digabung dengan ion-ion Cu. Larutan Lowry ada dua macam, yaitu larutan A yang terdiri dari fosfotungstat, dan sebagainya. Metode Lowry mengkombinasikan reaksi Biuret dengan reaksi lain yang bereaksi dengan residu tirosin dan triptopan dalam protein. Reaksi ini menghasilkan warna kebiruan yang bisa dibaca ada antara 500 sampai 750 nanometer, bergantung
pada sensitivitas yang dibutuhkan. Akan muncul puncak kecil di sekitar 500 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan protein dengan konsentrasi tinggi dan sebuah puncak sebesar sekitar 750 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan kadar protein dengan konsentrasi rendah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3 terkait protein dalam bahan makanan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.